بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتني إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa Dia telah mensyariatkan agama kepada Muhammad SAW dan kaumnya, sebagaimana Dia telah mewasiatkan pula kepada Nuh dan nabi-nabi yang datang sesudahnya, yaitu Ibrahim, Musa, dan Isa. Syariat yang diwasiatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya memiliki kesamaan dalam pokok-pokok akidah seperti keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, risalah kenabian, dan keyakinan adanya hari pembalasan atau hari kiamat. Sedangkan landasan agama yang menjadi misi utama para rasul tersebut adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Allah berfirman, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Aku, maka sembahlah Aku." Surat Al-Anbiya ayat 25. Sedangkan perbedaan yang tidak mendasar di antara risalah para nabi adalah dalam bidang syariat yang bersifat furu'iyah. Beberapa bentuk ibadah dan rinciannya sesuai dengan perkembangan masa, kebutuhan, dan kemaslahatan umat manusia. Allah berfirman, "Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang." Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah manusia yang lebih utama daripada Isa bin Maryam di dunia dan akhirat." Para sahabat bertanya, "Mengapa wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Para nabi merupakan bersaudara dari berbagai keturunan. Ibu mereka banyak, namun agama mereka hanya satu, dan tidak ada antara kami, Nabi Muhammad dan Isa, seorang nabi pun." Allah hanya menyebut nama-nama nabi tersebut di atas karena posisi mereka yang lebih tinggi dibandingkan dengan nabi-nabi lain yang tidak disebutkan, mempunyai tanggung jawab yang besar dan berat, dan karena ketabahan mereka menghadapi cobaan dan kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh kaum mereka, sehingga mereka itu mendapat julukan ulul azmi dari Allah. Dengan disebutkan nama Musa dan Isa, diharapkan orang-orang Yahudi dan Nasrani bisa sadar dan tertarik kepada agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Agama samawi yang banyak persamaannya dengan kitab mereka, yang tertera jelas di dalam kitab Taurat dan Injil, terutama mengenai tauhid, salat, zakat, puasa, haji, dan akhlak yang baik seperti menepati janji, jujur, menghubungkan silaturahmi, dan lain-lainnya. Allah memerintahkan agar agama Islam yang dibawa Muhammad SAW itu dipelihara dan ditegakkan sepenuhnya. Pengikutnya dilarang berselisih sesamanya yang dapat mengakibatkan perpecahan dan merusak persatuan. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Dan firman-Nya, "Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai." Quran Surat Al-Imran ayat 103. Nampaknya berat bagi orang-orang musyrik untuk memeluk agama tauhid
yaitu agama Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW, dan melepaskan agama syirik dan menyembah berhala mereka yang telah diwarisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Kekuatan mereka telah diabadikan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 22. Memang tidak semua orang dapat memenuhi seruan untuk memeluk agama Islam yang dibawa Muhammad SAW itu. Tetapi Allah menentukan hambanya yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada mereka sehingga mereka memeluk agama Islam.